Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan nasilu bihi ila kashfil hijab wa nu'addu bihi minal ahbab wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haddatsani Rabbul Izzah subhanahu wa ta'ala, telah memberi kabar kepadaku Tuhan. Ini hadis qudsi. Qala, Allah berfirman, kalimatu la ilaha illallah hisni, faman qalaha dakhala hisni, wa man dakhala hisni amina min adzabi. Kalimah la ilaha illallah itu bentengku, kata Allah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk perlindungan bentengku. Siapa yang masuk bentengku, amina min adzabi, dia aman dari siksaku. Ini dahsyat sekali ini hadis qudsi ini. Ya, la ilaha illallah, Anda aman dari siksa neraka. Baik, jadi apa yang tersembunyi di balik hadis qudsi ini adalah soal kalimat tauhid. Ya, seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah itu berarti imannya bertambah, selalu baru imannya, bertambah baru, penuh dengan kemakrifatan. Jadi la ilaha illallah, kenapa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk terus berulang-ulang. Ya, maka beliau lalu diikuti oleh para sahabat, para tabi'in, para arifun billah, mengistiqomahkan la ilaha illallah minimal 100 kali setiap hari. Jadi istighfar, sholawat, la ilaha illallah itu minimal 100 kali setiap hari minimal. Ini tajdidul iman, memperbaharui, ya, atau ma yazidul abdu imanan, yang membuat iman kita bertambah. Kita tiap hari mengucapkan la ilaha illallah, ya harus bertambah memang iman kita. Jangan semakin surut. Gitu, ya. Kenapa? Karena kalimat la ilaha illallah ini ada ruhut tauhid. Rohnya tauhid, ya. La ilaha illallah ini. Maka di dalam epistemologi urutan keilmuan, gitu ya, ilmu pengetahuan, di atas ilmu itu sebenarnya ada apa? Di dalam ilmu kan ada pembagian ilmu, macam-macam ilmu ini, ilmu zahir, ilmu batin, ilmu syariah, ilmu hakikat. Lalu fakultas-fakultas ilmu terbagi di situ. Di atas ilmu ada apa? Di atas ilmu ada hikmah. Di atas hikmah ada apa? Di atas hikmah ada ahlu zikr. Adalah zikrullah yang terus menerus. Di atas zikrullah ada apa? Ada tauhid.
Di atas tauhid ada apa? Ada qaulu la ilaha illallah, itulah rohnya tauhid. Nah, inilah gradasi struktur ilmu pengetahuan sebenarnya. Ya, itu nih Anda pegang itu. Anda nanti buka-buka di kitab memang nggak ada, tapi memang itulah simpul dari apa yang oleh para sufi. Jadi ini hadis tadi menggambarkan sebenarnya al-iftiqar ilallahi ta'ala, rasa butuh terus menerus abadinya si hamba kepada Allah terus menerus, ya. Wal inqihar tahta azamati fardaniyatih, merasa remuk redam hangus di hadapan keagungan ilahi. Maka inilah dengan la ilaha illallah itu menjadi benteng bagi hamba, perlindungan, benteng itu maksudnya perlindungan bagi si hamba. Nah itu, maka kita perlu memahami hakikat iftiqar, hakikat merasa butuh kepada Allah itu yang bagaimana, adalah al-istighfa bil kafi wa tarahun nafsi as-saqimah baina yadil mu'afi, merasa cukup dengan al-kafi. Maka ada salah satu bacaan dalam zikir atau hizb, qasaddul kafi wajadul kafi, yang aku tuju adalah Sang Maha Pencukup, dan yang aku dapatkan adalah Engkau yang memberi kecukupan. Ini namanya wujud iftiqar, rasa butuh kita kepada Allah. Kenapa itu dibaca? Karena supaya kita menjaga rasa butuh ini. Jangan sampai membaca itu lalu kita petenteng-petenteng. Ya. Jadi, dan melemparkan, membuang, maksudnya nafsu yang sedang penuh dengan kesakitan, sakit maksudnya, di hadapan Sang Pengampun. Nafsu ini banyak penyakitnya, sedang sakit, ya udah dihamparkan saja di hadapan Allah yang Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Jadi mu'afi. Jadi iftiqar, hakikat iftiqar. Ada yang mengatakan adalah dawamut tabsis wal i'tidhar bilisani sidqil iftiqar ma'a ghayatil inkisar, terus menerus mengadukan ketakberdayaannya di hadapan Allah, ya, dengan bahasa rasa butuh terus menerus, penuh dengan remuk redam di hadapan Allah. Ini kan memang harus kita wujudkan terus di hadapan Allah, ya. Di antara hakikat iftiqar juga disebutkan takhlisul asrar min ru'yatil a'mal wa tarkul i'timad ala husnil hal, membersihkan batin dari memandang prestasi amal, prestasi amal ibadah maupun amal apa saja. Ya, prestasi amal, prestasi ilmu, prestasi karomah, prestasi makomat, itu harus dibersihkan. Memandang itu semua. Jadi habis diberi apa saja, berbuat apa saja oleh Allah pada diri kita ini, lupakan. Saya sering mengingatkan, hidup ini ke depan bukan ke belakang. Sedikit kita meleng ke belakang, yang kita lihat adalah kebaikan dan keburukan kita pasti. Ngelihat yang buruk maupun yang baik itu loh, nggak baik. Lihatlah ke depan, lupakan yang di belakang. Itu supaya kita apa? Supaya tetap terus butuh Allah. Betapa banyak orang berprestasi akhirnya karena mengandalkan prestasinya, nggak butuh Allah dia.
Wa tarkul i'timad ala husnil hal, meninggalkan berpegang pada suasana batin yang bagus. Aku ini kayaknya sudah bening banget, ikhlas banget hidupku, syukur banget, aku ini rasanya sudah cinta banget pada Allah. Jangan kau jadikan pegangan itu. Wong itu semua dari Allah kok, bukan dari dirimu. Peganglah, berpegang teguhlah pada Sang Pemberi. Ya. Jadi bagaimana sebenarnya ini? Ada pertanyaan kepada Abdullah bin Muqatil, mata yakunul abdu ghaniyan muhtajan wa fi ghinah wa hajatuhu mahmud. Bagaimana ya ada orang ini kaya tapi juga tetap menjaga rasa butuh. Dia punya apa saja tapi rasa butuhnya tetap ada pada Allah. Gimana memadukan ini? Sehingga rasa cukupnya dan rasa butuhnya ini terpuji. Apa jawab beliau? Idza kana ghinahu billah an khalqih wa hajatuhu ila rabbih. Jika rasa cukupnya itu hanya pada Allah dibanding pada makhluknya, dan hajat kebutuhannya hanya kepada Allah, sekaya apapun dia, secukup apapun dia, tetapi dia yang disebut rasa cukup itu adalah Allah, dan dia terus butuh pada Allah, berarti dia baru terpuji namanya. Itu ya. Nah, rasa butuh ini kan memang sifat asli kita, memang. Rasa butuh itu sifat asli kita. Dan itu tidak akan pernah berubah selama-lamanya. Sampai besok di akhirat, sampai di surga, semakin butuh kita kepada Allah. Semakin nikmatnya terbuka dilimpahkan kepada kita, semakin butuh kita kepada Allah. Maka Syekh Abu Bakar Al-Wasiti rahimallahu ta'ala mengatakan innal abda la ya'rifullah haqqa ma'rifati hatta la ya'rifu al-faqah al-kubra. Seseorang itu belum disebut orang yang arif, orang yang ma'rifat sebelum dia mengenal al-faqatul kubra, kebutuhan agung. Apa itu? Wa mal faqatul kubra? Qala aya'lama annahu lam tada ila rabbih illa bih wala yanju min sukhti illa bih. Nih, dua hal ini kita catat, penting ya. Jawaban beliau yang disebut kebutuhan besar kita ini apa? Yaitu dia tahu bahwa sesungguhnya dia tidak akan ada petunjuk menuju kepada Tuhannya kecuali bersama Allah. Dia menempuh jalan hidayah ini ya karena Allah, bukan karena dia. Maka dia butuh terus. Maka kita terus membaca ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Supaya apa? Supaya kita enggak lepas dari peran Allah yang kita sadari. Kita ini dapat petunjuk menuju hidayahnya Allah ya karena Allah juga. Bukan karena doa-doa kita selama ini sebenarnya. Tapi kalau orang diberi hidayah oleh Allah, dia ditakdirkan berdoa terus-menerus, butuh kepada Allah. Anda diberi kemudahan macam-macam apa yang, tapi Anda merasa enggak remuk redam, butuh pada Allah. Itu istidraj namanya. Mengerikan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yanju min sukhtihi illa bih. Dan orang itu tidak selamat dari marahnya Tuhan, dari bendunya Gusti Allah, kecuali dari Allah. Keselamatan itu. Nah, ini ya. Makanya para aulia itu tidak la yazalu ittiraruh, kata Ibnu Athaillah Sakandari.
Dia terus-menerus merasa terdesak, iftikor, butuh Allah. Allah Gusti Allah, Allahumma ilahi ya Rabb terus. Bismillahirrahmanirrahim. Maka iftikor itu adalah faraghah fi riayah wa riayah fi wilayah wa wilayah fi inayah wa inayah fi hidayah. Ini menarik urutan ini ya. Iftikor itu adalah merasa tuntas di hadapan perlindungan Allah. Dan perlindungan Allah itu di dalam wilayahnya Allah. Kekuasaan dan pertolongannya Allah. Wilayahnya Allah ada di dalam inayahnya Allah. Inayahnya Allah ada di dalam hidayahnya Allah. Urutan ini sangat menarik karena itu faman la faraghatalah la riayah, siapa yang tidak merasa tuntas hanya bagi Allah, dia berarti tidak mendapat perlindungan Allah. Siapa yang tidak dapat perlindungan Allah berarti tidak mendapat wilayah anugerah pertolongannya Allah. Siapa yang tidak dapat wilayahnya, tidak dapat inayahnya. Siapa yang tidak dapat hinayahnya, tidak dapat hidayahnya. Maka ini menunjukkan rasa fakir. Maka para sufi menyebut dirinya adalah para fuqara, orang-orang fakir kepada Allah. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah, hai manusia kamu terus butuh kepada Allah. Aku lagi susah ini Pak, ada masalah ini. Oh enggak, kamu lagi enggak butuh Allah, kamu lagi butuh pada dunia, kamu lagi butuh pada makhluk, kamu lagi butuh pada solusi. Padahal solusi itu ya Allah itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Disinilah ucapan Syekh Ahmad Ar-Rifai yang menarik mengenai tafsir iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa'lam anna Allah ta'ala wada'a tahta qawlihi iyyaka na'budu kamala wafa'i sidqil ubudiyah. Ketahui bahwa Allah meletakkan ya keparipurnaan, serasinya kehambaan para hamba Allah itu ada di bawah kata iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Tsumma alima kamala dha'fil abdi wa azih fa'adu kalimatan ukhra. Ketika Allah tahu ketakberdayaan dan kelemahan sang hamba, maka Allah memberikan kalimat lain, lalu memadukan ya keindahan, kebajikan dua rumah dunia dan akhirat ini, kebajikannya ada di mana? Yaitu qauluhu ta'ala wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Bentuk remuk redamnya sang hamba kehambaan kita adalah wa iyyaka nasta'in. Dahsyatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini. Fakullu haqqin lillahi ta'ala al-abdi tahta qawlihi iyyaka na'bud. Seluruh kebenaran, hakikat kebenaran ada di bawah iyyaka na'budu. Orang mencari kebenaran sampai puncak akhirnya apa? Iyyaka na'bud. Ternyata hanya kepadamu kami menyembah Allah. Wa kullu faqrin lil 'abdi ilallahi ta'ala tahta qulhi wa iyyaka nasta'in. Seluruh kefakiran, kebutuhan, ketakberdayaan hamba ada di bawah ayat wa iyyaka nasta'in. Kebenaran dan hakikat kebenaran
pada akhirnya adalah ketakberdayaan. Dan seluruh ketakberdayaan ada pada wa iyyaka nasta'in. Mari kita hayati Fatihah kita setiap hari. Karena di sana ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebuah puncak kehambaan kita dan ketuhanannya Allah bertemu berpadu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itulah gambaran mengenai ridho kita, ya, dihubungkan dengan rasa hajat butuh kita. Bahkan kenapa Allah kok menciptakan rasa hajat butuh kepada kita? Ya supaya kita gantung, mengakui kehambaan kita. Karena manusia itu mudah meleng, mudah lupa, mudah sembrono, lemah, tak berdaya, diberi kecukupan sedikit saja, diberi kekuatan sedikit saja, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tetap diberi masalah selama hidup manusia di dunia. Diberi hajat selama manusia ini di dunia, diberi problema. Supaya apa? Supaya kamu butuh terus kepada Allah. Alhamdulillah. Wal'afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.